apa sih yang dinamakan keajaiban itu? Lalu contohnya dalam kehidupan kita, apa aja keajaiban yang pernah kita rasakan? Lalu kemudian bagaimana caranya agar keajaiban itu bisa kita dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tony Haryanto, yang akan senantiasa memberikan video-video motivasi, inspirasi, dan juga edukasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, simak terus video saya. Di sini saya akan membahas tentang apa itu keajaiban. Jadi keajaiban itu adalah ketika suatu kondisi ataupun kejadian yang tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh logika otak manusia. Misalnya beberapa abad yang lalu kita belum pernah melihat benda ciptaan manusia yang begitu besar bisa diterbangkan. Nah, seiring berkembangnya zaman, beberapa teknologi sudah berkembang, kita bisa melihat bahwa ada benda yang besar bisa mengangkut manusia, bisa terbang tinggi, kemudian mengantarkan manusia tersebut ke tempat yang lebih jauh yang dinamakan dengan pesawat. Sekarang kita bisa melihat pesawat banyak berterbangan di atas kita. Nah, itulah namanya kita menganggap dulu itu keajaiban. Sekarang kita sudah terbiasa melihat tersebut. Jadi bukan hal yang baru, bukan keajaiban lagi bagi kita saat ini. Nah, di lain itu, banyak keajaiban-keajaiban yang kita rasakan. Contohnya, ketika kita tidak punya uang, kita tidak punya pekerjaan, tiba-tiba kita merasakan mendapatkan rezeki yang tak terduga. Kita mendapatkan proyek besar yang mungkin selama ini kita tidak terpikirkan. Nah, itu keajaiban kan? Lalu banyak keajaiban-keajaiban lain yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, misalkan ketika ada sakit yang nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba kita berobat atau mungkin kita mendatangi seorang dokter yang spesialis, itu kita bisa sembuh. Itulah namanya keajaiban. Contoh yang pernah saya alami yaitu ibu saya sendiri. Ibu saya pada saat itu mengidap penyakit miom sejenis kista di rahim. Itu terdapat miom sebesar kurang lebih 7 cm kalau nggak salah pada saat itu. Lalu kemudian kita cari pengobatan-pengobatan alternatif, herbal, kita coba pada saat itu, dan alhamdulillah bisa sembuh, bisa normal kembali. Padahal saat itu divonis dokter harus operasi atau kalau enggak kemo pakai laser. Nah, tapi izin Allah kita berikhtiar, kita berdoa demi kesembuhan ibu. Alhamdulillah ibu saya bisa sembuh kembali, normal kembali. Hal yang lain juga pernah teman saya merasakan keajaiban. Saudaranya, keponakannya umurnya kurang lebih 10 tahun, tiba-tiba nggak sadarkan diri. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit pun juga divonis bahwa hanya keajaiban Allah yang bisa menyembuhkan hal tersebut. Kemudian dia bercerita bahwa dia meminta pertolongan oleh ustadz, kiai, ataupun orang-orang yang mungkin mempunyai kelebihan dalam hal pengetahuan dan juga spiritual. Dia berkata bahwa dia mengumpulkan keluarganya untuk berdoa bersama-sama. Nah, pada saat itu setelah 1 atau 2 hari itu, alhamdulillah anak tersebut yang umur 10 tahun tadi, alhamdulillah bisa sadar kembali. Nah, itu namanya keajaiban. Hal yang tidak terpikirkan sama sekali oleh otak manusia, itu namanya keajaiban. Padahal keajaiban itu
bisa kita ciptakan sendiri. Nah, bagaimana sih Mas caranya untuk menciptakan? Masa sih keajaiban bisa diciptakan? Bisa, kalau kita tahu caranya. Nah, itulah beberapa contoh keajaiban dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari mungkin tidak terpikirkan oleh kita, bahwa sebenarnya kita sudah sering merasakan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita. Lalu kemudian bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan keajaiban itu? Bagaimana caranya keajaiban itu bisa datang kepada kita? Nah, tips dari saya agar kita bisa mendapatkan keajaiban itu, nah, saat kita belum bisa mendapatkan keajaiban, belum merasakan keajaiban, pasti ada sesuatu yang menutupi diri kita. Diri kita masih tertutupi oleh hal-hal yang belum bisa mendatangkan keajaiban itu. Nah, apa sih yang menutupi diri kita ini? Salah satunya yaitu dosa kita. Untuk itu, bukalah dosa-dosa kita, kemudian kikis semua dosa-dosa yang ada dalam diri kita, mungkin dari sholat kita, ibadah kita yang mungkin belum tepat waktu, belum 5 waktu, kemudian juga dosa-dosa yang lain, ghibah kepada teman kita, tetangga kita, ngomongin orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kemudian dosa-dosa yang kita rasa bisa menutupi dari datangnya keajaiban itu. Maka kikislah, hapuslah sedikit demi sedikit dosa-dosa yang bisa menghalangi datangnya keajaiban itu. Kita akui saja bahwa kejadian-kejadian buruk yang terjadi pada diri kita, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, itu adalah bagian dari dosa-dosa kita. Nah, kita akui saja bahwa setiap hari, setiap waktu, kita sudah melakukan banyak-banyak dosa. Untuk itu, kita teruslah bertobat, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kita kikis, kita hapus, kita kurangi dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian kita juga tambah doa-doa, kemudian ibadah-ibadah kita untuk mengurangi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan keajaiban-keajaiban yang selama ini belum kita rasakan, belum kita dapatkan, insya Allah nanti bisa datang kepada diri kita melalui taubatan kita. Untuk itu, yuk kita sama-sama kita perbaiki diri kita mohon ampun sama Allah, kita taubat dengan bersungguh-sungguh agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita bisa merasakan keajaiban-keajaiban itu datang. Kita benar-benar bisa merasakan keajaiban yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh diri kita. Maka dari itu, kita sama-sama kurangi dosa-dosa kita, kita pasrahkan, kita terima apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita kemarin-kemarin, itu bisa jadi sebagai penggugur dosa-dosa. Maka dari itu, kita mohon ampun, kita kurangi dosa kita hapus sedikit demi sedikit dosa-dosa kita. Insya Allah kita bisa merasakan apa itu keajaiban. Untuk itu, bagi teman-teman yang sudah merasakan keajaiban demi keajaiban, bisa tulis ya di kolom komentar keajaiban apa saja sih yang sudah teman-teman rasakan, agar teman-teman yang lain bisa ikut merasakan keajaiban demi keajaiban yang lain. Baik, itu saja video yang bisa saya sharingkan, ilmu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika bermanfaat bagi teman-teman, silahkan subscribe ya untuk bisa mendukung channel ini. Jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian semua agar bisa merasakan dan juga mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.